Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 siswa-siswi SD MPU Jatipuro yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali lewat video dari Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam atau biasa disingkat dengan SKI. Nah, kenapa kita anak-anak harus mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam itu? Mengapa? Nggak usah repot-repot Pak, nggak usah belajar sejarah kebudayaan Islam saja. Nah, kenapa harus belajar sejarah kebudayaan Islam? Biar anak-anak itu termotivasi akan dakwah dari Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dulu beliau itu berdakwah, sejarahnya sangat panjang, melalui banyak rintangan, terus juga diancam, mau dibunuh juga, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi Rasulullah dan akhirnya Rasulullah bisa berdakwah hingga agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Dan juga termasuk kita siswa-siswi SD MPU Jatipuro yang memeluk agama Islam, termasuk jasa dari dakwah Nabi Muhammad, Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu alasan kita mengapa kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Jadi kalau kalian nanti anak-anak bisa meniru Rasulullah, kalau berdakwah walaupun banyak tantangannya, banyak halangannya, tapi tetap semangat untuk berdakwah. Berdakwah itu apa? Menyebarkan ajaran agama Islam, ya. Jadi kalau anak-anak sedang main bola, temannya itu diajak, ayo kita sholat, nah itu juga termasuk ajak-ajak dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga, dan juga termasuk dakwah, menyampaikan. Dakwah itu menyampaikan ajaran Islam. Oke ya, langsung saja untuk materi pertama itu di pertemuan yang pertama pagi hari ini itu masuk di bab pertama di sejarah kebudayaan Islam. Pak Guru ngajar di kelas 4 ini ya. Jadi sejarah kebudayaan Islam di bab 1 awal mula Islam ya. Jadi bab 1 awal mula Islam. Jadi dakwah awal Islam itu seperti apa nanti kita pelajari bersama. Oke, itu silahkan nanti disimak video dari Pak Guru. Kalian juga bisa buka di halaman di buku LKS kalian sambil dibaca di halaman 4 dan 5. Di halaman berapa? Halaman 4 dan 5. Oke, langsung saja untuk pertama kita akan mempelajari tentang, pada pertemuan pertama pada pagi hari ini akan mempelajari tentang masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam ya. Jadi di buku kalian di halaman 4 silahkan bisa disimak dan juga menyimak dari video dari Pak Guru. Nah, masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam. Pra-Islam itu sebelum datangnya Islam. Nah, kehidupannya seperti apa dulu masyarakat Arab sebelum Islam masuk itu? Nah, bangsa Arab saat itu disebut sebagai bangsa jahiliyah, Arab jahiliyah, makanya orang memanggil sebagai Arab jahiliyah. Artinya apa jahiliyah itu? Jahiliyah itu artinya kebodohan ya. Jadi masyarakatnya itu bodoh. Bodohnya itu bukan berarti bodoh tidak tahu banyak hal, bukan. Tapi bodohnya itu karena mereka menyembah berhala. Jadi tidak mengenal agama tauhid. Agama tauhid itu agama yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka masih menyembah banyak berhala. Nah, makanya orang Arab jahiliyah, orang Arab pada zaman sebelum masuk Islam itu disebut Arab jahiliyah karena mereka suka menyembah berhala, padahal berhala itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali, tidak akan mendatangkan mudarat atau keburukan sama sekali pada mereka, bahkan juga sekarang juga kita ya. Makanya mereka dinamakan jahiliyah atau kaum yang orang-orang bodoh. Nah, itu. Terus nama-nama dari berhala-berhala itu, nah antara lain ada Ma'abi, ada Hubal, ada Khusu'ah, ada Lata, ada Manat, dan Uzza ya.
berhala tadi, nama-namanya seperti itu, di buku kalian juga ada. Biasanya terbuat dari kayu, tembaga, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari batu, ada yang ada yang juga terbuat dari perak, bahkan ada yang dari emas. Jadi yang disembah itu berhala-berhalanya terbuat dari barang-barang tadi. Terus bentuknya bisa berupa hewan, bisa berupa manusia, menyerupai manusia dan juga hewan. Ada yang menyerupai manusia, ada juga yang menyerupai hewan. Ya, itu beberapa tentang berhala-berhala sebelum masuknya Islam di Arab atau masa jahiliyah ya, dinamakan masa jahiliyah. Terus, nah orang-orang di sana selain membuat berhala itu, nah kalau orang menyembah berhala itu kan berarti termasuk perbuatan syirik ya. Perbuatan syirik itu perbuatan yang dosanya sangat besar, paling besar di hadapan Allah itu. Makanya perbuatan syirik itu oleh Allah tidak akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka yang melakukan kemusyrikan itu, yang melakukan syirik itu bertaubat. Ya, bertaubat itu menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, ya. Dan juga menutup dengan tobatnya itu perbuatan-perbuatan baik, supaya dosanya yang kemarin itu bisa diganti dengan perbuatan yang baik. Semoga kebaikannya bisa menutupi keburukannya atau kemusyrikannya yang kemarin. Oke, selanjutnya, nah ini sejarah pada saat Rasulullah itu awal kali atau pertama kali menerima wahyu, ya. Wahyunya itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, pada saat bulan Ramadan, nah, pada saat bulan Ramadan itu 13 tahun sebelum Hijriah, berarti tahunnya kalau tahun Masehi tahun 610 Masehi. Pada saat bulan Ramadan itu, saat Muhammad, ya, karena belum menjadi nabi dulu, sebelum mendapat wahyu, Muhammad itu berdiam diri atau bertafakur di Gua Hira. Nah, berdiam diri di Gua Hira pada waktu usianya itu 40 tahun. Ya, saat itu usia Muhammad itu 40 tahun. Terus, nah, di Gua Hira itu, nah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, ya. Dengan turunnya wahyu yang pertama itu, Nabi Muhammad itu mendapat gelar, langsung mendapat wahyu dari Allah. Itu berarti beliau, Muhammad itu menjadi nabi atau rasul Allah. Jadi menjadi Rasulullah atau nabinya Allah, ya. Jadi itu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, diingat-ingat surat atau ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi turunnya itu dinamakan Nuzulul Quran. Kalau orang sekarang menyebutnya Nuzulul Quran. Pas pertama kali Rasulullah menerima wahyu turunnya Al-Quran, ya. Itu pas bulan Ramadan, pas malam 17, pas malam 17 ya, di bulan Ramadan itu. Bunyinya sudah hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang sudah hafal, nah alhamdulillah. Yang belum bisa dihafalkan di juz 30 itu ada, ya. Nah, surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, bunyinya seperti itu. Nanti anak-anak bisa menghafalkan di rumah. Nah, setelah mendapat wahyu itu, Rasulullah badannya menggigil, kedinginan. Karena beliau kan didatangi malaikat Jibril langsung. Jadi badannya gemetaran, menggigil. Lalu beliau pulang dari Gua Hira itu, pulang menemui istrinya. Istrinya namanya siapa? Nah, Khadijah. Nah, Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khuwailid. Kalau binti itu berarti anaknya dari Pak Khuwailid. Nah, jadi ayahnya namanya Khuwailid. Makanya Khadijah kalau nama panjangnya Khadijah binti Khuwailid. Kalau contohnya kalau Pak Guru ini, nah namanya Bayu. Nah, ayahnya Pak Guru namanya Marimin misalnya. Nah, nanti kalau orang Arab biasanya nyebutnya Bayu bin Marimin. Nah, kayak gitu. Kalau nanti misalnya ke kakeknya lagi, nanti Bayu bin Marimin bin Tokaso. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, kalau kalian juga pasti nanti kalau di Arab biasanya seperti itu, namanya ada nama ayahnya, ya. Jadi itu namanya garis keturunan harus jelas. Nah, terus beliau menemui Khadijah seraya berkata, selimutilah aku, karena beliau menggigil kedinginan, seperti orang kedinginan itu. Lalu Khadijah, istri Rasulullah tadi, istri Nabi Muhammad tadi, membawa kepada anak pamannya. Nah, anak pamannya ini merupakan pendeta Nasrani, namanya Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi namanya Warokoh. Terus nama ayahnya siapa? Naufal. Terus nama kakeknya siapa? Asad. Terus nama kakek buyutnya siapa? Abdul Uzza. Makanya di nama panjangnya berarti Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, itu nama yang dari pendeta Nasrani tadi, anak dari paman Siti Khadijah atau Khadijah tadi, ya. Terus setelah ditemukan dengan Warokoh tadi, pendeta Nasrani tadi, Warokoh langsung percaya akan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Beliau langsung berkata, demi diriku yang ada di tangannya ini tangannya Allah, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu seperti yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, seperti itu kata-kata dari Warokoh bin Naufal tadi sebagai pendeta Nasrani. Artinya apa? Warokoh tadi percaya bahwa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah atau nabinya Allah, karena sudah disebutkan di dalam kitab sebelumnya, yaitu di kitab orang Nasrani juga, ya. Jadi itu sejarah tentang atau sedikit materi pada pagi hari ini tentang masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat sebelum masuknya Islam atau pra-Islam. Itu nanti bisa dibaca materi-materinya sendiri di dalam LKS-nya di halaman 4 dan 5. Terus tugasnya, nah di situ di LKS-nya kan sudah ada, bisa dipelajari sendiri pun bisa, tidak harus menyimak video dari Pak Guru pun bisa, kalian mempelajari sendiri. Nah, nanti untuk tugasnya kalian mengerjakan di halaman 5 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dikerjakan di LKS-nya, langsung jawabannya ditulis. Misalnya nomor 1, sebutkan berhala yang disembah masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Nah, tadi nama berhalanya apa saja, ditulis langsung jawabannya di situ, ya. Terus nanti selain yang halaman 5 itu nanti dikerjakan juga di pilihan ganda. Di pilihan ganda halaman 19 dan 20. Nomor 1,
2, 3, 4, 5, 6. Sampai nomor 6 dulu yang pilihan ganda karena materinya sama dengan yang di halaman 4 dan 5. Biar nanti anak-anak tidak terlalu banyak mengerjakan yang di pilihan ganda dalam sehari, soalnya terlalu banyak ya. Jadi silakan dikerjakan, setelah selesai nanti bisa difoto dikirimkan lewat Pak Guru. Mungkin dari Pak Guru cukup, tetap semangat untuk belajarnya. Belum, karena Pak Guru sudah tanya untuk pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan, kita bisanya daring, tapi tetap semangat. Semoga kelas 4 juga tetap semangat. Pak Guru ya doakan semangat terus, dikasih kesehatan terus, dan juga anak-anak juga sekeluarga juga sehat biar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi Pak Guru cukup, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.